DPRD Lombok Utara saat ini mulai terbuka terhadap semua program yang dilakukan sebagai pertanggungjawaban moral mereka kepada masyarakat. Terbukti, konferensi pers dilakukan sejak pergantian Ketua Dewan Lombok Utara. Konferensi pers bersama DPRD KLU di ruang sidang sekretariat dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara Artadi, disertai Ketua Komisi 1 Raden Nyakradi. Tentang reses Dewan atau masa sidang 1 hingga 3 DPRD KLU, gambaran APBD perubahan 2022 dan penyediaan air bersih di Gili Indah, terutama di Gili Trawangan dan Gili Meno. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara Artadi mengatakan, reses Dewan dalam masa persidangan 1 terlaksana pada tanggal 11 hingga 16 Februari 2022. Sedangkan reses pada persidangan kedua terlaksana pada tanggal 12 hingga 17 Mei 2022. Selanjutnya, reses masa persidangan ketiga dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 29 September 2022. Di antaranya, pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan antara anggota Dewan dengan konstituennya. Reses dilaksanakan dalam rangka menyerap aspirasi, serta berdialog dengan masyarakat yang ada di dapil masing-masing. Pada kesempatan ini juga, Artadi menyebutkan pendapatan daerah sebesar 927,05 miliar. Sementara belanja daerah mencapai 941,76 juta, defisit anggaran 14,29 miliar, dan penerimaan pembiayaan dari Silpa 20,07 miliar sebagai pengatur defisit. Aspirasi serta berdialog dengan masyarakat yang ada di dapil masing-masing. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita dengan gambaran APBD perubahan tahun 2022, itu pendapatan daerah itu 927,5 miliar. Belanja daerah 76 miliar. Defisit anggaran kita itu 14,29 miliar. Penerimaan pembiayaan dari Silpa itu 20,7 miliar sebagai pengatur defisit ya. Dan yang terakhir itu raperda APBD perubahan telah komunikasi intensif antara pemerintah daerah, stakeholder, perusahaan dan masyarakat pelanggan air bersih. Yang kedua, perlunya upaya win-win solution agar kegaduhan dan kemampatan air bersih bisa teratasi dengan baik. Yang ketiga adalah DPRD Kabupaten Lombok Utara menganggap prioritas pengembangan infrastruktur di Gili Indah sehingga sarana prasarana dapat menopang kenyamanan pariwisata. Dan selanjutnya adalah semua pihak diimbau menjaga citra pariwisata daerah demi kemajuan pariwisata di Lombok Utara dan Nusa Tenggara Barat. Itu tiga. Untuk Raperda APBDP telah disetujui menjadi Perda tanggal 23 September 2022. Berikut gambaran APBD perubahan tahun 2022. Pendapatan daerah 927,05 miliar yang terdiri dari pendapatan asli daerah 166,14 miliar, pendapatan transfer 757,52 miliar, dan pendapatan lain daerah yang sah 3,97 miliar. Untuk belanja daerah 941,76 miliar, terdiri dari 621,47 miliar, belanja modal 187,47 miliar, belanja tidak terduga 3,12 miliar, sedangkan belanja transjer 129,68 miliar, defisit anggaran 14,29 miliar, sementara Silva sebesar 20,07 miliar. Melihat perkembangan dan kondisi penyediaan air bersih bagi masyarakat dan dunia usaha di Gili Indah, khususnya di Gili Trawangan dan Gili Meno, DPRD KLU menyatakan beberapa hal sebagai berikut. Pentingnya komunikasi intensif antara Pemda KLU dengan Pemprov NTB, serta pemangku kepentingan dan masyarakat pelanggan air bersih. Perlunya upaya win-win solution agar kegaduhan dan kemampatan air bersih teratasi dengan baik. DPRD KLU menganggap, prioritas infrastruktur di Gili Indah sehingga sarana pengembangan dapat mendukung pariwisata. Kegiatan semacam ini penting dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kinerja DPRD di Lombok Utara karena sejauh ini banyak warga yang tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Dewan yang mereka pilih 5 tahun sekali itu.
Dari Lombok Utara, Syahnanda Utama mengabarkan.